Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar seni. Materi ini menjadi pondasi pembelajaran selanjutnya. Seni mempunyai usia yang lebih kurang sama dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Seni telah menjadi bagian dari sejarah kebudayaan manusia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia di berbagai belahan bumi. Dalam usianya yang sudah sangat tua tersebut, seni hadir dengan beraneka macam fungsi, bentuk, dan jenisnya. Namun, walaupun seni telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, tetapi kita seringkali kesulitan untuk menjelaskan apakah seni itu. A. Pengertian seni. Dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut cilpa. Sebagai kata sifat, cilpa berarti berwarna, dan kata jadiannya sucilpa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. Sebagai kata benda, cilpa berarti pewarnaan. Arti ini kemudian berkembang menjadi segala macam kekriaan yang artistik. Cilpa Castra yang banyak disebut-sebut dalam pelajaran sejarah kesenian adalah buku atau pedoman bagi para cilpin, yaitu tukang, termasuk di dalamnya apa yang sekarang disebut seniman. Saat itu belum ada pembedaan antara seniman dan tukang. Pemahaman seni sebagai ekspresi pribadi belum ada, dan seni merupakan ekspresi keindahan masyarakat yang bersifat kolektif. Pemahaman ini pada kenyataannya tidak hanya terdapat di India dan di Indonesia saja, tetapi juga terdapat di Barat pada masa lampau. Istilah seni yang disepadankan dengan kata art dalam bahasa Inggris berawal dari istilah-istilah dalam bahasa Latin pada abad pertengahan, ars, artes, dan arista. Ars berarti teknik atau craftsmanship, yaitu ketangkasan dan kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Adapun artes berarti kelompok orang-orang yang memiliki ketangkasan atau kemahiran. Sedangkan arista adalah anggota yang ada di dalam kelompok-kelompok itu. Dengan demikian, kata arista kiranya dapat dipersamakan dengan cilpa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kata arts inilah yang kemudian berkembang menjadi le art dalam Italia, art Prancis, l'art Spanyol, dan art Inggris. Dan bersamaan dengan itu artinya pun berkembang sedikit demi sedikit ke arah pengertiannya seni ini. Walaupun demikian, di Eropa ada juga istilah-istilah lain yang berhubungan dengan seni. Orang Jerman menyebut seni dengan die Kunst dan orang Belanda dengan Kunst, yang berasal dari akar kata yang lain walaupun dengan pengertian yang sama. Bahasa Jerman juga mengenal istilah die Art, yang berarti cara, jalan, atau modus, yang juga dapat dikembalikan kepada asal mula pengertian dan kegiatan seni. Namun demikian, die Kunst lah yang digunakan untuk istilah kegiatan yang berhubungan dengan seni. Saat ini, seni sebagai segala bentuk yang memiliki nilai keindahan adalah pengertian yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Pengertian umum tersebut diantaranya seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seni diartikan sebagai keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Bentuk-bentuk karya seni yang memiliki nilai keindahan tersebut diyakini memberikan kenikmatan dan kepuasan terhadap jasmani rohani, pencipta atau kreator, ataupun penikmatnya apresiator.
Kesenian tradisional kita, gamelan misalnya, dikatakan sebagai paduan suara atau nada yang indah yang mengenakan telinga atau pendengaran. Hiasan berupa ukiran yang menempel pada dinding ruangan memberikan kesemarakan pandangan mata. Tarian daerah yang lembut dan gemulai juga menyejukkan rasa setelah kita menikmati dan menghayatinya. Pada kenyataannya, istilah seni adalah segala bentuk yang memiliki nilai keindahan, tidak selamanya bertahan sebagai satu-satunya definisi. Dalam seni kontemporer yang dihasilkan seniman, tidak hanya karya yang indah, tetapi juga karya yang dianggap tidak indah dan tidak menyenangkan. Banyak karya seni kini hadir justru tidak menyenangkan, tetapi menunjukkan berbagai persoalan yang rumit sebagai problem kehidupan. Tema dalam seni yang tidak menyenangkan ini tumbuh dari manifestasi kesengsaraan, kemelaratan, kekacauan, atau bahkan protes sosial. Karya seni tersebut dibuat dalam berbagai bentuk ungkapan dengan berbagai teknik dan metode penciptaan yang eksperimental dan bernuansa ekspresif. Seringkali setelah menonton atau menikmati karya seni teater atau musik kontemporer, perasaan kita serasa digelitik atau pemikiran kita dikuras dalam upaya menelusuri alur cerita teater dan irama musik yang absurd. Baik, di sini kita akan bahas mengenai karya seni yang kesannya tidak menyenangkan itu ya. Nah, dari cabang seni rupa, ada seniman kontemporer Indonesia yang berusia 43 tahun, yaitu Eko Nugroho. Ini ada beberapa karya yang ditampilkan. Ini karya terbaru di tahun 2020 ya. Baru 9 hari berjalan, pameran plastikologi yang semestinya berlangsung selama 2 bulan di Perth, Australia, terpaksa ditutup pada akhir Maret lalu. Apalagi alasannya kalau bukan karena pandemi COVID-19. Eko Nugroho, satu dari 4 seniman yang turut serta dalam pameran yang menanggapi problem jutaan ton sampah plastik di lautan itu, memindahkan lapak pamer karya-karya yang dia buat untuk pameran ke akun Instagram miliknya. Ada 6 karya yang Eko bawa ke Perth. 1 mural hitam putih, 2 lukisan, dan 3 patung. Eko membeli sampah plastik dari pengepul di sekitar studionya di Yogyakarta, lalu mengolahnya menjadi karya dengan bentuk ganjil yang komikal dengan warna-warni cerah. Nah, ini merupakan salah satu karya patungnya ya. Berjudul Over Reality. Ia menampilkan sosok lelaki yang terlihat entah sepasang matanya sayu, entah kaki telanjangnya yang terbakar matahari. Namanya Pak Prawiro, tetangga saya seorang petani yang kesulitan mengairi sawahnya karena banyak plastik di sungai, ujar Eko. Maka karya-karya Eko adalah irisan antara keresahan akan kerusakan lingkungan dan dampak krisis geopolitik terhadap mereka yang miskin dan di pinggir. Dengan mengirimkan karya sampah plastiknya ke ruang seni di Australia, Eko sekaligus menyampaikan pesan penuh ironi. Australia mengimpor sampah mereka ke Indonesia. Sekarang, saya mengembalikan sampah itu kepada mereka, kata Eko Nugroho. Nah, karya selanjutnya berjudul I'm Just a Man. Eko Nugroho membuatnya pada tahun 2007 dengan mix media on canvas. Melihat dari karyanya kita sudah bisa mengenal ya karya Eko Nugroho karena cukup khas. Ia menggambar dengan teknik komikal. Kita lanjutkan di cabang seni yang lain ya, yaitu cabang seni musik. Bersyukur Indonesia punya seniman handal yang banyak ya. Nah, di sini ada komponis musik kontemporer Indonesia
yaitu Gregorius Djaduk Ferianto alias Djaduk Ferianto, meninggal di Yogyakarta tahun 2019. Ia adalah seorang aktor, sutradara, dan musikus berkebangsaan Indonesia. Ia adalah putra bungsu dari Bagong Kussudiardjo, yaitu seorang koreografer dan pelukis senior Indonesia. Dan dia merupakan adik kandung dari Butet Kartadiredjasa, yaitu aktor dan pemain teater asal Indonesia. Tentu kalian tidak asing ya melihat wajahnya. Nah, dalam bermusik, dia lebih berkonsentrasi pada penggalian musik-musik tradisi. Djaduk adalah salah satu anggota dari kelompok musik Kwa Etnika, musik humor Sintendremen, dan teater Gandrik. Selain bermusik, dia juga menyutradarai beberapa pertunjukan teater dan menggarap ilustrasi musik untuk sinetron di televisi. Nah, di sini ada karya yang fenomenal di Indonesia dan di dunia, karya Djaduk Ferianto. Selamat menyaksikan. Misi gak mungkin.
Nah, itu tadi tambahan asupan mengenai seni kontemporer ya, dan sekarang kita harus kembali ke laptop. Ya, kita kembali bahas tentang seni ya, pengertian seni. Ada filosof, seniman, dan ahli seni yang ikut mengemukakan pendapat mereka tentang seni. Yang pertama ada Herbert Reed yang ia simpulkan bahwa seni adalah suatu usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan berarti memuaskan kesadaran rasa keindahan kita. Rasa indah itu tercapai bila kita bisa menemukan kesatuan atau harmoni dari hubungan bentuk-bentuk yang kita amati. Pengertian ini menyatakan pandangan tentang seni dari segi kebutuhan fisik. Pengertian lain tentang seni dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional yang menyatakan bahwa seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia yang lain yang menikmati karya seni tersebut. Definisi Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemikiran Leo Tolstoy yang menyatakan bahwa seni memiliki proses transfer of feeling atau pemindahan perasaan dari si pencipta ke penikmat seni. Dalam hal ini, seni berfungsi sebagai sarana komunikasi perasaan manusia. Kemudian pengertian seni yang menekankan pada kegiatan rohani dikemukakan oleh Ahdiat Kartamiharja. Menurut Ahdiat, seni adalah kegiatan psikis atau rohani manusia yang merefleksi kenyataan atau realitas. Hal tersebut terjadi karena bentuk dan isi karya tersebut memiliki daya untuk membangkitkan atau menggugah pengalaman tertentu dalam alam psikis atau rohani si penikmat atau apresiator. Bila ditelaah, pengertian tersebut menunjukkan peranan jiwa seniman dalam proses berkarya seni dan karya seni itu sendiri. Seniman yang berkarya hanya dengan menggerakkan anggota tubuhnya saja, namun tidak melibatkan jiwanya, maka karya yang dibuatnya belum dapat dinamakan seni. Masih banyak pengertian tentang seni dari para pakar seni, seniman, guru seni, ataupun masyarakat penikmat seni. Berdasarkan beberapa pendapat, definisi, atau pengertian tersebut, maka kita dapat menyusun sendiri sebuah pengertian seni. Kesimpulannya, seni ialah ekspresi perasaan manusia yang dikonkretkan untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya kepada orang lain atau masyarakat penikmat, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula kepada penikmat yang menghayatinya. Seni lahir karena upaya manusia dalam memahami kehidupan ini, baik kehidupan sosial, ekonomi, alam, dan sebagainya. Ekspresi tersebut dikonkretkan melalui media gerak, yaitu tari, media suara, yaitu musik, media rupa, dan penggabungan atau peleburan berbagai media akan melahirkan kesatuan estetik. B. Fungsi seni. Pada dasarnya, apapun bentuk karya seni yang dihasilkan oleh suatu masyarakat tidak terbebas dari pengaruh kebudayaan yang berlaku. Betapapun besarnya daya imajinasi dan kreativitas seorang seniman, ia senantiasa merujuk pada nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, ataupun pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakat. Sebenarnya seniman yang berhasil bukan semata-mata karena karya-karyanya memenuhi ukuran keindahan yang relatif, melainkan karena kemampuannya menyampaikan pesan-pesan, serta tergantung kepada kemampuan masyarakat untuk menangkapnya dengan mengacu pada nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang hidup. Berdasarkan logika itulah, Casing
dalam Budi Santoso tahun 1994, sampai pada kesimpulan bahwa kesenian, betapapun perwujudannya, mempunyai 7 fungsi sosial yang amat penting. Artinya, sebagai sarana pembinaan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Ketujuh fungsi sosial itu adalah: 1. Sarana kesenangan dan hiburan. Seni berfungsi sebagai sarana kesenangan. Melalui karya seni, orang dapat menyalurkan energinya yang berlebih untuk memberikan kesenangan pribadi. Di sela-sela waktunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, orang akan menyisihkan waktu untuk mencari kesenangan. Salah satu sarana dan penyaluran energi yang berlebih itu ialah dengan melakukan kegiatan berkesenian. 2. Sarana pernyataan jati diri. Seni berfungsi sebagai sarana pernyataan diri. Melalui karya seni, memungkinkan seseorang menyatakan kepribadiannya secara lebih leluasa. Umumnya melalui karya seni, orang tidak perlu malu-malu menyatakan dan mengungkapkan jati dirinya, dan dengan mudah menggunakan karya-karya seni untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran yang mencerminkan kepribadiannya secara terus terang, sehingga memperoleh pengakuan masyarakat dan bahkan tidak jarang menjadi pujaan atau idola. Ketiga, sarana integratif. Karya seni berfungsi juga sebagai sarana integratif. Pernyataan dan perwujudan pemikiran seorang seniman dapat disalurkan melalui karyanya untuk merangsang kepekaan pengertian masyarakat, sehingga menimbulkan tanggapan emosional yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang mengikat di antara penikmatnya. Poster misalnya, sebagai karya seni rupa, banyak digunakan untuk memenuhi fungsi sosial ini. Demikian juga dengan lagu-lagu perjuangan yang dianggap dapat membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan. Keempat, sarana terapi atau penyembuhan. Fungsi seni yang dapat memberikan kesenangan, kenikmatan, dan relaksasi bagi penikmatnya sekaligus menjadi sarana terapi yang baik bagi penderita gangguan kejiwaan. Secara khusus, kegiatan berkarya seni juga digunakan oleh para ahli kesehatan jiwa untuk membantu proses penyembuhan para penderita gangguan jiwa. Nah, yang kelima, sarana pendidikan. Sebagai sarana pendidikan, seni diajarkan dan digunakan dalam dunia pendidikan sebagai sarana untuk pengembangan individu. Dalam sejarahnya, kesenian juga menjadi sarana yang efektif untuk mengukuhkan nilai-nilai keagamaan, bahkan sebagai sarana untuk mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran agama. Pada masyarakat tradisional, seni digunakan juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya. Sistem gagasan dan kepercayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui karya seni. Dalam era modern saat ini, penelitian para ahli pendidikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan kesenian di sekolah membantu mendorong berbagai potensi yang dimiliki para peserta belajar secara sendiri-sendiri maupun terintegrasi. Pendidikan seni yang dimasukkan dalam struktur kurikulum sekolah sangat membantu tidak saja terhadap pemahaman seni dan apresiasi, tetapi juga membantu pemahaman terhadap berbagai bidang studi lainnya. 6. Sarana pemulihan ketertiban. Ungkapan keindahan yang mampu merangsang tanggapan emosional masyarakat sekitarnya menyebabkan kesenian dapat dipergunakan sebagai sarana pemulihan ketertiban sosial. Dalam berbagai peristiwa perpecahan, pertentangan, dan ketegangan sosial, kegiatan seni dapat diandalkan sebagai sarana untuk pemulihan ketertiban dan persatuan masyarakat dengan pesan-pesan terselubung yang disampaikan secara indah dan memikat. Lagu We Are the World yang dinyanyikan oleh Michael Jackson merupakan sebagian dari sekian banyak karya seni yang mengajak masyarakat dunia untuk bersatu hidup dalam damai. Terakhir, ketujuh, sebagai sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis.
Kemampuan seniman mengungkapkan dan menyatakan perasaan dan pemikiran mereka secara terselubung dan indah seringkali merupakan daya pikat yang kuat dan bahkan mampu mengerahkan pemerhati karya-karya seni tersebut. Tidak jarang, karya-karya seni yang memenuhi standard of excellence mampu membangkitkan perasaan benci, cinta, gembira, sedih, dan sebagainya sesuai dengan pesan-pesan terselubung yang disampaikan melalui karya-karya seni. Mengingat pentingnya fungsi sosial kesenian bagi kehidupan suatu masyarakat, tidaklah mengherankan kalau di dunia ini tiada suatu masyarakat pun yang tidak mengembangkan kesenian. Fungsi pokok kesenian pada mulanya sekedar sarana untuk membebaskan seseorang dari ketegangan dengan cara mengungkapkan perasaan dan pemikirannya secara objektif. Dalam perkembangannya, ia mampu menanggung fungsi sebagai sarana yang dapat membangkitkan kepekaan pengertian dan mengandung tanggapan emosional yang dapat membina keseimbangan hidup perorangan maupun kolektif. Dengan demikian, kesenian tidak hanya penting sebagai sarana ungkapan perasaan dan pernyataan pemikiran perorangan, tetapi juga sebagai sarana ungkapan dan pernyataan kolektif yang mengandung pesan-pesan kebudayaan. Manusia sebagaimana dinyatakan oleh Hobel 1958 bisa hidup tanpa kesenian. Namun, manusia tidak dapat dipisahkan dari kesenian. Tidak berkesenian berarti tidak manusiawi, karena kesenian merupakan motor penggerak dan inti setiap kebudayaan. Karenanya, bukan tidak beralasan kalau pembinaan dan pengembangan kebudayaan itu dimulai dengan pembinaan dan pengembangan kesenian. Berhasil tidaknya pengembangan suatu kebudayaan tergantung pada keberhasilan pembinaan kesenian. Dikutip oleh Budi Santoso 1994. Sekian pembahasan materi mengenai konsep dasar seni. Mudah-mudahan pembahasan ini cukup menjadi pondasi untuk kita melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.